Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan sekali lagi untuk sama-sama bersekutu, berdoa, belajar firman, menaikkan pujian dan membawa hati kita siap menjalani satu hari ini bersama dengan Tuhan. Ada satu buah pujian yang mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani sekarang, saat ini, hari ini semata-mata hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Biar lagu ini kembali boleh mengawali perjalanan hidup kita hari ini. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sambil musik mainkan pujian ini, mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan bersyukur. Kalau kemarin mungkin masih ada pergumulan, kemarin mungkin ada beban berat, kemarin mungkin ada peristiwa yang menyenangkan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan lewatkan kita semua sampai pada hari ini, saat ini. Dan kita tahu kalau kita bisa melewati itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Maka mari pagi ini kita mulai dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur karena kita tahu Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan jaga hidup kita. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Kita datang pada Tuhan, kita bersyukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Apa yang terjadi kemarin, apa yang Tuhan izinkan kami hadapi kemarin, Tuhan, kami tahu kami boleh melewatinya semua karena anugerah Tuhan. Mungkin pagi ini kami masih harus memikul beban yang sama. Karena yang terjadi kemarin belum selesai, kami harus hadapi lagi hari ini. Entah itu masalah di rumah tangga, entah itu masalah pekerjaan, entah itu pergumulan pribadi kami.
Tapi kami tahu seperti Tuhan setia kemarin, demikian juga hari ini. Engkau tetap Tuhan yang sama ya Yesus, yang setia memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu, dan kami serahkan perjalanan kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Yang kedua, saudara, mari berdoa menyerahkan hidup kita hari ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita berkomitmen, kita tetap memuliakan Tuhan. Meskipun ada pilihan-pilihan yang secara dunia sangat menyenangkan hari ini, yang membuat kita mungkin tergoda untuk mengambilnya. Tapi pagi ini mari mulai dengan hati, saya mau cinta Tuhan hari ini. Saya mau hidup bagi Tuhan hari ini. Saya mau memuliakan Tuhan hari ini, apapun boleh terjadi. Tapi saya rindu hati saya tetap mencintai Tuhan. Mari ambil waktu sebentar berdoa pada Tuhan. Kita serahkan hidup kita, memulai hari ini dengan hati tertuju pada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tidak tahu misteri satu hari ini. Kami tidak tahu apa yang Tuhan izinkan akan terjadi. Kami tidak tahu orang-orang macam apa yang akan kami temui. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga kami, pekerjaan kami, relasi kami, kehidupan kami, kesehatan kami satu hari ini. Tapi karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami, maka kami mau memulai perjalanan pagi ini dengan hati yang mau berkata, Tuhan, tolong kami mau cinta Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Sekalipun berat yang harus kami pikul satu hari ini, tapi kami tahu Tuhan beserta kami dan menguatkan kami. Maka biarlah Tuhan, kerinduan ini menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa yang Tuhan sendiri nyatakan, jawab kepada kami, bahwa Tuhan akan pelihara hati kami. Apapun yang terjadi hari ini, kami rindu memuliakan dan mencintai Engkau. Kami lemah, tapi kami tahu Engkau kuat. Karena itu kami berserah ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari seri berbahagia, dan hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati. Biar lagu ini boleh mengingatkan kita tentang kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita akan naikkan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya firman, kami membuka hati kami kepada kebenaran dan kuasa firman-Mu. Sehingga hari ini kami mulai bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan pengalaman dan segala hikmat dunia ini. Tapi kami memulainya di dalam kuasa firman-Mu.
Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan, untuk bisa menjelaskan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan, agar hati mereka boleh mengalami kuasa daripada firman-Mu. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan belajar dengan satu tema pada hari ini, yaitu tentang seri berbahagia, dan kita akan sama-sama belajar tentang kemurahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu belakangan ini, saudara, bahwa khotbah di bukit ini adalah karakter daripada umat Allah. Apa yang menjadi ciri khas kehidupan daripada umat Allah, inilah yang menjadi bagian yang Allah rindukan, yang Yesus ajarkan untuk kita jalani. Dan khotbah di bukit ini termasuk dalam seri berbahagia ini adalah sesuatu yang terbalik. Bahkan mungkin bisa dikatakan berlawanan dengan apa yang dunia ajarkan. Apa yang dunia ini promosikan untuk menjadi kehidupan yang ideal yang dijalani oleh manusia. Tuhan mengajarkan sebuah prinsip hidup yang terbalik dengan apa yang dunia ajarkan. Dan ini merupakan juga sebuah perjalanan seumur hidup. Sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Sejak kita berjumpa dengan Kristus di kayu salib dalam pengampunan dosa keselamatan kita, sampai nanti kita mati meninggalkan dunia ini, Tuhan terus membentuk berserta dengan kita menjalani proses perjalanan ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah belajar sepanjang beberapa bulan ini, kita sudah belajar setidaknya sudah ada 4 seri berbahagia atau ucapan berbahagia yang kita sudah sama-sama pelajari. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai 6, menariknya adalah keempat ini bicara tentang perubahan internal, apa yang terjadi dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata berbahagialah mereka yang miskin, maka Tuhan sedang membawa kita untuk menyadari bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang memuaskan, yang menjadi hal yang berharga atau pribadi yang terutama dalam kehidupan kita selain daripada Allah itu sendiri. Dan ketika Yesus kemudian mengajarkan berbahagialah yang berduka cita, Tuhan juga sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyadari betapa kita berdosa, betapa kita penuh dengan kelemahan. Sekalipun ada begitu banyak hal yang indah, yang baik dalam hidup kita, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap peka kepada keberdosaan, kelemahan kita, sebuah kesadaran diri yang harus terus muncul. Tuhan juga mengajarkan kita untuk lemah lembut. Dan ketika bicara soal kelemah lembutan, Tuhan sedang berkata kepada kita, mengajarkan kita untuk menyadari, mari jalani hidup ini dengan jiwa yang mengandalkan kekuatan Allah, bukan mengandalkan kekuatan diri. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang lemah lembut, yang tidak mengandalkan kerasnya otot, yang tidak mengandalkan kasarnya jiwa, tapi yang mengandalkan kekuatan Allah dan kuasa Allah. Dan kemudian Tuhan juga mengajarkan kepada kita, berbahagialah yang lapar dan haus. Sebuah kesadaran diri bahwa kebutuhan terbesar dalam hidup ini adalah Allah. Sehingga segala pencarian, semua energi, semua perjalanan hidup, kita habiskan, kita fokuskan, tujuannya cuma satu. Kebenaran Allah. Allah itu sendiri. Saudara, maka ini menjadi bagian yang penting untuk kita lihat. Bahwa dari pasal 5 ayat 3 sampai 6, Yesus sedang mengajarkan kita ada sebuah perubahan internal yang harus terjadi. Perjalanan seumur hidup yang akan kita jalani, dan ini karakter daripada umat Allah. Karakter yang berlawanan daripada apa yang dunia ajarkan. Dan menariknya kemudian, di Matius pasal 5 ayat 7 sampai 10, ini bicara tentang perubahan eksternal. Bukan lagi tentang kesadaran diri, tetapi tentang bagaimana hidup kita terekspresikan keluar. Bagaimana kita menyatakan apa yang Allah ajarkan itu secara membumi, secara real, secara utuh, secara nyata. Sehingga karakter itu bukan saja membentuk jiwa kita, pola pikir kita, tapi karakter yang Tuhan kemudian ajarkan kepada kita juga dinyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Saudara, maka menarik sekali, mulai dari pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan menemukan beberapa hal yang sifatnya sangat praktis sekali. Kehidupan sehari-hari yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Dan di Matius pasal 5 ayat 7 ini sama-sama kita akan renungkan tentang berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan.
Saudara, kata murah hati ini berasal dari kata Yunani yang artinya yang diterjemahkan sebagai elemones begitu ya, yang kemudian bisa dimengerti sebagai kemurahan itu kerelaan memberi, kerelaan untuk berbagi. Dan bicara tentang kerelaan berbagi, kerelaan memberi ini tentu ini sebuah hal yang real. Karena bagaimana mungkin orang mengatakan dirinya murah hati atau bagaimana mungkin dia punya karakter murah hati tapi dia tidak pernah berbagi atau dia pelit. Nggak mungkin, saudara. Sehingga saudara, ini merupakan sebuah ekspresi nyata dari kasih Allah dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita bermurah hati, sebenarnya kita sedang mengekspresikan apa yang sudah saya terima, apa yang sudah kita terima dari Allah dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ini mencakup perasaan dan tindakan. Ini bukan cuma sekedar hati yang bisa berbelasungkawa, ikut berduka cita, atau ikut bersuka cita, ikut senang, begitu ya. Bukan cuma sekedar masalah perasaan yang hanyut atau yang terikut dengan apa yang orang lain alami, tapi ini juga bicara soal tindakan yang real. Bahwa ketika kita berduka cita, ikut bersama-sama berbelasungkawa, ada tindakan yang real yang kita nyatakan sebagai tanda saya ikut berduka cita dengan kamu. Atau pada waktu kita ikut bersuka cita, kita ikut bangga, kita ikut senang, ada tindakan yang real juga yang kita nyatakan. Dan ini juga sekali lagi karena bicara soal ekspresi, maka ini tentu saja bukan aksi sosial. Bukan cuma satu kali dalam setahun di hari Natal, begitu kira-kira ya. Atau bukan cuma satu kali dalam setahun di waktu-waktu tertentu, event-event tertentu, enggak. Tapi ini bicara tentang gaya hidup tiap hari. Bahwa setiap hari orang di sekitar kita mengenal kita, umat Allah, sebagai pribadi yang bermurah hati. Pribadi yang rela berbagi, pribadi yang rela memberi. Maka saudara-saudara, ada unsur kesengajaan di sini. Ada unsur kesengajaan untuk memilih berbagi. Ada unsur kesengajaan untuk memilih ikut menanggung bersama-sama. Ada unsur kesengajaan untuk menunjukkan saya mengalami, saya mengerti perasaanmu dan saya mau ikut terlibat dalam apa yang kamu rasakan, alami. Ada unsur kesengajaan di sini. Sehingga pada waktu orang-orang yang bermurah hati mengekspresikan kasih Allah dan sengaja menjalani itu hari demi hari, saudara, maka orang akan melihat bahwa orang ini adalah orang yang murah hati. Dan ini bukan cuma sekedar masalah materi. Bukan cuma masalah uang, bukan cuma sekedar berbagi beras, berbagi minyak goreng, berbagi telur, berbagi hal-hal tertentu yang sifatnya materi. Tapi ini juga bicara soal kemurahan hati dalam masalah waktu. Kita mau duduk mendengarkan keluh kesah orang. Kita mau kemudian telepon mendengarkan cerita orang. Kita juga kemudian mau memberikan waktu untuk bersama-sama bersuka cita pada waktu dia sedang happy atau pada waktu dia sedang berduka, kita hadir di sana. Ini bicara soal kemurahan hati bukan cuma masalah benda apa yang kita kasih. Tapi ada banyak hal lain yang kemudian secara non-materi juga bisa kita berbagi. Berbagi waktu tadi. Atau ketika bicara soal pengampunan misalnya. Saudara, ini juga menjadi bagian yang kita memilih untuk bermurah hati dalam mengampuni orang lain. Kita memilih untuk bermurah hati dalam rela untuk disakiti. Kita memilih bermurah hati untuk masalah emosi. Untuk ketika dia sedang menyebalkannya begitu ya. Mungkin itu dalam titiknya yang paling terendah. Kita membuka hati rela. Bermurah hati untuk tetap bisa melihat dan mengingat dia adalah orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saudara, menjadi bagian di mana orang-orang tersebut bukan saja akhirnya terfokus cuma masalah materi, bukan masalah jumlahnya, berapa banyak uangnya atau berapa banyak waktunya, bukan. Bukan masalah berapa banyak beras yang dibagikan atau berapa banyak energi yang dicurahkan untuk mendengar, bukan cuma itu. Tapi ini bicara soal kesengajaan ikut berbagi. Kesengajaan untuk menunjukkan saya mengalami kasih Allah dan sekarang saya berbagi kepada kamu. Kesengajaan. Sudah menjadi bagian yang penting. Karena perubahan eksternal ini adalah apa yang Tuhan ingin untuk kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, bukankah Tuhan pernah berkata, pada waktu engkau berbuat baiklah sedemikian rupa, dan biarlah terangmu itu bercahaya, sehingga orang yang melihat perbuatan baikmu akan memuliakan siapa? Bapamu yang di surga. Saudara, Tuhan mengencourage kita, Tuhan memberikan kita semangat, Tuhan mengajar kita, mengajak kita untuk bermurah hati
Sehingga orang-orang bisa melihat bukan saya, bukan kita, bukan aku, bukan keluarga kami, bukan nama marga kami, bukan gereja kami, tapi Bapa di surga yang dimuliakan. Menariknya, karakter bermurah hati ini kemudian dikaitkan dengan sebuah janji yang indah. Janji di mana Tuhan berkata bahwa orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah janji kepastian di masa depan. Sehingga pada waktu saudara dan saya belajar untuk hidup bermurah hati, Allah memberikan sebuah janji bahwa saudara dan saya tidak akan kehabisan energi untuk bermurah hati. Karena semakin saudara bermurah hati, semakin kemurahan Allah dinyatakan kepada saudara, dan itu menjadi kekuatan ekstra untuk terus bermurah hati. Ini menjadi sebuah bagian di mana membawa kita melihat janji ini janji yang Tuhan siapkan. Yang kita akan alami di dunia ini dan juga nanti di kehidupan ketika Kristus datang kembali. Kita akan mengalami kepenuhan kemurahan Allah. Kita akan mengalami total apa yang dimaksud dengan kemurahan hati Allah. Tapi selama kita di dunia yang jatuh dalam dosa ini, saudara, Allah tetap adalah Allah yang berjanji. Waktu saudara taat bermurah hati, karena saudara mengalami kasih Allah dan saudara nyatakan itu kepada orang lain, saudara, Allah berjanji akan terus mengisi energi kemurahan hati itu. Akan terus merecharge kita, sehingga kita nggak akan habis-habis punya kekuatan untuk semakin bermurah hati. Sekali lagi, ini bukan cuma bicara masalah nggak habis-habis punya uang supaya bisa memberi, bukan masalah nggak habis-habis punya beras supaya bisa berbagi, bukan itu doang. Kita tentu tahu kisah tentang seorang janda yang memberi makan Elisa pada waktu kelaparan, janda di Sarfat, yang ketika Tuhan urapi buli-buli minyak dan tepung yang dia pakai untuk berbagi kepada Elisa. Minyak dan tepung itu nggak habis-habisnya. Tapi bukan cuman itu, saudara. Kita juga belajar bagian yang lain. Rasul Paulus, pada waktu dia pelayanan di Korintus, dia habis-habisan pelayanan di Korintus. Tapi orang di Korintus terus mencerca dia. Menganggap dia rasul murahan, rasul kelas 2, rasul bawah, rasul yang gak punya kredibilitas. Tapi Rasul Paulus tetap menunjukkan betapa dia mencintai orang di Korintus. Saudara, kemurahan hati untuk terus mencintai orang di Korintus, kekuatan itu hanya datang ketika Allah sendiri yang bekerja. Dan itu sebabnya janji ini janji yang real. Semakin saudara bermurah hati, semakin saudara akan mendapatkan kekuatan ekstra untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang di sekitar saudara. Dan janji ini membawa kita melihat bahwa Allah lah yang menjadi sumber. Bahwa dialah, Tuhanlah yang punya kekuasaan untuk kemudian memastikan saudara dan saya yang taat akan janji ini. Akan dipelihara dan terus mengalami kemurahan hati daripada Allah. Sekali lagi saudara, ini bukan bicara soal materi saja. Tapi ini juga bicara soal damai sejahtera waktu bermurah hati. Sukacita, joyful. Ketika kita bermurah hati, kita nggak muram, kita nggak sedih, tapi kita bisa rasa puas Tuhan pakai kita dalam kemurahan hati kita. Dan yang menarik saudara, ketika kita melihat janji ini di dalam Kristus, saudara, maka kita bisa menyadari bahwa di masa lalu, saudara dan saya sudah mendapatkan kemurahan hati daripada Kristus. Kapan itu? Ketika Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Ketika dosa kita ditebus, disitulah kita mendapat kemurahan hati Allah. Kenapa? Karena kita nggak pantas, kita nggak layak, tapi Tuhan entah kenapa Dia memilih kita. Masa lalu kita sudah mendapatkannya. Dan di masa sekarang, saudara-saudara, bukankah Tuhan berkata Dia gembala yang baik? Bukankah Tuhan berkata Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman? Apa artinya? Artinya adalah sekarang pun kita dipelihara oleh Allah yang murah hati. Sekarang pun apa yang saudara punya, mobil, rumah, anak-anak, keluarga, bisnis, kesehatan, pernikahan, apapun itu saudara, semuanya hanya karena berkat daripada Allah yang murah hati. Yang sekarang kita nikmati pun adalah karena pemeliharaan Allah yang murah hati. Dan di dalam Kristus, waktu kita taat, kita akan mendapatkan kemurahan hati daripada Allah sendiri. Sudah menjadi bagian di mana kita tidak terpisahkan, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu tahu apa yang kita perlukan untuk tetap bisa bermurah hati. Roh Kudus tahu apa yang kita butuhkan untuk kita mengerjakan kemurahan hati ini. Sehingga Dia akan menyediakan, Dia akan terus saudara menambah-nambahkan apa yang perlu
buat saudara dan saya tetap bisa berjalan sebagai orang-orang Kristen yang bermurah hati. Saudara, di dalam Kristus kita mendapatkan 3 kali lipat kemurahan hati dari Allah. Sehingga mari sama-sama kita renungkan apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita tentang kemurahan hati ini. Yang pertama, saudara, mari hiduplah bermurah hati sebagai bukti bahwa kita mengalami kemurahan hati dari Allah. Saudara, saya tahu zaman ini susah. Kita semua sangat disiplin mengatur keuangan. Saya mengerti betul akan hal ini. Tapi sekali lagi, bermurah hati bukan cuma sekedar masalah uang, tetapi tidak berarti saudara menjadi pelit dalam hal uang. Sekali lagi, ini bukan masalah banyaknya jumlah, tapi hati yang mau ikut berbagian. Tuhan bisa pakai banyak hal dalam hidup saudara untuk saudara jadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi jangan pernah menutup uang itu dari tangan kuasa Allah. Jangan kemudian seolah-olah uang itu sesuatu yang saudara perhatikan baik-baik, karena sekarang masa sulit Tuhan. Anakku banyak, anakku masih sekolah, kami keluarga begini begitu Tuhan, ini masa sulit, uang ini berarti sekali, betul. Tapi jangan sampai saudara kemudian menutup hati saudara dan menjadikan uang itu sebagai segala-galanya yang saudara jauhkan dari apa yang Tuhan mau pakai lewat uang itu, lewat hidup saudara. Buka kemungkinan uang itu dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap memang diatur dengan berhikmat, tetap memang diatur dengan bijaksana. Tapi jangan tutup kemungkinan Allah bekerja lewat uang itu. Jangan tutup kemungkinan Allah bekerja lewat waktu saudara. Jangan tutup kemungkinan Allah bekerja lewat kehadiran saudara. Tetap buka hati, Allah bisa pakai apapun. Mari hidup bermurah hati dan nyatakan kasih Allah. Yang kedua, saudara belajar berbagi materi ataupun non-materi sebagai bukti nyata dari kemurahan hati kita. Mari berbagi. Mari berbagi. Jangan tahan, jangan pelit. Jangan menjadi orang yang kikir, jangan menjadi orang yang hitung-hitungan, apa untungnya buat saya kalau saya berbagi, apa benefitnya buat saya. Tidak, saudara. Hentikan pola pikir yang seperti itu. Ketika kita berbagi tentu banyak hal yang kita harus hitung baik-baik, dengan bijaksana, betul. Dan sekali lagi ini bukan masalah besar kecilnya, tapi masalah apakah kita mau belajar berbagi, bermurah hati, seperti Allah telah bermurah hati kepada kita. Dan yang terakhir, saudara, ini menjadi sebuah hal yang saya rindu kita sama-sama coba untuk lihat. Apakah ada 1 atau 2 orang, atau 1 atau 2 keluarga yang kita sengaja mau pilih untuk bermurah hati kepada mereka. Yang kita mau belajar untuk menjadikan kehidupan kita sebagai saluran berkat buat orang-orang tersebut. Sehingga kita dengan sengaja, mungkin kita bisa siapkan berkat-berkat materi buat mereka. Atau mungkin kita telepon, ngobrol, tanya kabar, dengerin curcolnya mereka, curahan hatinya mereka, keluh kesahnya mereka. Atau mungkin kita sengaja datang dan kemudian lihat apa yang terjadi dalam hidup mereka dan kita ngobrol-ngobrol santai dengan mereka. Atau hal-hal lain yang kita mau nyatakan dengan sengaja kepada 1-2 orang tertentu. Dan saya tahu kita memang tetap harus menjaga kesehatan di tengah masa COVID ini. Tapi biarlah yang tidak menghentikan, tidak membuat kita menjadi surut untuk berbagi, untuk bermurah hati, untuk dengan sengaja menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mungkin ada 1-2 orang yang sekarang saudara terpikir, maukah saudara berdoa? Tuhan pakai keluarga saudara, Tuhan pakai pribadi saudara, menjadi alat kemurahan hati Tuhan buat orang-orang itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa membawa hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan hati Tuhan, dan hari ini kami datang memohon, Tuhan, berkenanlah pakai kami. Dengan apa yang kami miliki, sedikit banyaknya apa yang kami punya, kecil besarnya apa yang kami miliki. Kami tahu Tuhan, kalau kami berserah ke dalam tangan Tuhan yang tidak terbatas, tangan Tuhan yang berkuasa, maka apa yang terbatas menjadi tidak terbatas bagi kemuliaan Tuhan. Ini hidup kami yang terbatas. Kiranya Engkau ya Allah mau pakai bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah kemurahan hati dari Tuhan
hati Tuhan datang menyatu dengan kami. Dan kami rindu dibentuk serupa dengan hati-Mu ya Kristus, karena Engkau sudah pernah mati di kayu salib buat kami dalam kemurahan hati-Mu. Maka biarlah kami belajar untuk berbagi hidup, berbagi berkat, menjadi saluran kemurahan hati Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kalau Tuhan masih izinkan kami terus menjadi saluran kepedulian daripada Tuhan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar, Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan terus pakai gereja ini. Biar bukan sekedar kami berbagi barang, tapi ada berita tentang Tuhan yang juga sampai kepada orang yang menerima. Sehingga setiap orang yang menerima bisa melihat bahwa gereja ini bukan mengerjakan tanggung jawab sosial semata-mata. Bahwa kami berbagi bukan sekedar sebagai orang-orang yang sama-sama bernasib susah, tapi karena kami berbagi hanya karena Tuhan. Kami rindu mereka mengenal Tuhan sumber berkat. Kami rindu mereka mengenal Tuhan sumber kehidupan. Pakailah gereja ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hari Minggu besok Tuhan. Akan ada pertemuan para pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja BPH dari tiap komisi, bidang, dari berbagai pos PI dan gereja pusat akan sama-sama memohon belas kasihan Tuhan, menuntun untuk perjalanan tahun 2023. Tuhan, kami rindu biarlah ini boleh menjadi awal yang indah, kami bersama-sama bersatu hati bergandengan tangan mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Dan kami bukan sekedar mengerjakan program demi program, tapi kami menjawab, kami meresponi suara Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk mengerjakan dan menyiapkan program-program ke depan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi para misionaris, bagi para hamba-hamba Tuhan di pedalaman, yang mereka mengerjakan penginjilan mungkin secara underground, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi mereka terus berkarya dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan, kami memohon kemurahan Tuhan bagi para misionaris, bagi para hamba-Mu yang mengerjakan pelayanan penginjilan di desa-desa atau di kota-kota, dimanapun yang mungkin tidak terlihat oleh mata kami, tapi mereka dengan setia menjangkau jiwa, memberitakan Injil. Kami berdoa buat mereka yang mungkin sekarang sedang teraniaya karena masalah-masalah salib Kristus. Karena ketika mereka memberitakan ada orang yang tidak suka, iblis menghancurkan pelayanan Tuhan dan akhirnya membuat hamba-hamba-Mu Tuhan menderita. Ada yang mungkin dipenjara, ada yang mungkin mengalami siksaan secara fisik, ada yang mungkin harus keluar dari tempat tersebut karena diusir oleh orang-orang tertentu. Tuhan, biar kiranya ini boleh menolong, doa kami juga boleh menguatkan bagi setiap hamba-hamba-Mu, para misionaris yang mengalami situasi yang sulit ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, sertai mereka, kuatkan mereka. Kami berdoa juga mengingat hari Selasa Tuhan akan ada pertemuan misi. Tuhan sertai, agar pertemuan misi ini juga boleh menjadi jalan di mana Tuhan tolong gereja kami terbuka terus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami terus membuka hati kami dengan kesempatan-kesempatan untuk menjadi saluran Injil Tuhan. Kami juga membuka hati untuk terus mengingat bahwa Tuhan terus dengan kreatif menaruh pekerja-pekerja Tuhan di tempat-tempat yang mungkin kami tak terpikir. Dan bagi kami yang di Denpasar, biar itu boleh menjadi kekuatan ekstra untuk menjalani hidup sebagai saksi Kristus. Berkati pertemuan misi tanggal 26 nanti, hari Selasa nanti, agar hati kami terus terbuka kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan sama-sama anak-anak pemuda mengerjakan homecoming. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, agar hari ini malam nanti Tuhan mengutus anak-anak muda untuk datang dan juga boleh mengingat lagi akan kasih setia Tuhan lewat gereja ini. Kami rindu Tuhan cuaca yang baik juga Tuhan berikan. Kami rindu Tuhan setiap kami yang hadir juga boleh sekali lagi mengalami sukacita karena anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan pakai lewat gereja ini. Tuhan, kami sungguh berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan buat acara malam ini. Komisi Pemuda mengadakan homecoming. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan juga buat pemerintah kami. Tuhan, kami terus memohon stabilitas politik, ekonomi, keamanan juga terjadi terus di tengah-tengah bangsa dan negara. Tuhan tolong jaga, karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memelihara. Sekalipun kami tidak bisa mengatur jalannya Tuhan, kami tetap mau belajar percaya apa yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami sungguh mau berdoa, kuatkan kami menjalani hari-hari ke depan di tengah-tengah bangsa ini dengan segala misterinya, untuk kami gereja Tuhan tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa pergumulan pribadi, kesehatan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Kami sungguh datang kepada Tuhan memohon kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mendengar,
Dan Tuhan akan membawa kami melihat kasih setia Tuhan di waktu yang Tuhan siapkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Demi Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, doa pagi kita selesai sampai di sini. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.